Sungai-sungai di Pekalongan seolah tidak lagi diperlakukan sebagai sumber kehidupan dan jalur menuju peradaban. Parameter TDS dari limbah tersebut melebihi baku mutu yang berpotensi mengganggu ekosistem air sungai. Sungai Cilengsi di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, airnya membiru akibat tercemar limbah pabrik tekstil. Bahan warna ini diduga akibat adanya pencemaran limbah tekstil dari hulu sungai. Presiden Joko Widodo dalam pidato kemenangannya berkata, dari informasi yang saya peroleh, potensi sektor kelautan di Indonesia mencapai 1,2 triliun US dollar per tahun dan diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja 40 juta orang. Namun, potensi ini perlu dibersamai dengan pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan. Oleh sebab itu, perkenalkan, saya Gilang Ramadan dan rekan saya, Frans dan Arlan Nugraha dari tim Golden Star Institut Pertanian Bogor mempersembahkan hasil analisis komersialisasi riset dan teknologi pada Texacor guna mewujudkan chairmanship Indonesia di ASEAN pada tahun 2023. Salah satu faktor yang menyebabkan tidak terwujudnya tujuan tersebut adalah limbah cair yang dihasilkan oleh industri tekstil. Menurut Our Reworked World, pada tahun 2022, industri tekstil merupakan penyumbang kedua dalam pencemaran air sungai di dunia. Oleh sebab itu, pencemaran ini menjadi penghambat dalam pengembangan blue economy dan penguatan pembangunan maritim di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini dikarenakan waste management menjadi salah satu konsep blue economy. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Said pada tahun 2017, limbah tekstil memiliki nilai parameter BOD, COD, dan warna sebagai berikut. Nilai parameter tersebut menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya keputusan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2019 tentang persyaratan baku mutu air limbah, yakni sebesar 60 mg per liter BOD, 150 mg per liter COD, dan 200 PTCO warna. Saat ini, inovasi pengolahan limbah cair hasil industri tekstil sudah cukup berkembang. Akan tetapi, inovasi masih belum fokus terhadap kajian utama, yakni ekspansi area bidang kontak dan sistem kendali lingkungan operasi. Akibatnya, pH, nilai oksigen terlarut, dan efisiensi waktu pengolahan menjadi rendah. Oleh sebab itu, berdasarkan permasalahan tersebut, Texacor hadir sebagai solusi dalam pengolahan limbah tekstil berbasis Hybrid Attached Growth Biofilm yang terintegrasi dengan Arduino. Texacor terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu bagian pra-pengolahan, pengolahan utama, dan pengolahan lanjutan. Bagian pra-pengolahan berfungsi untuk mereduksi konsentrasi total suspended solid dan warna. Bagian pengolahan utama berfungsi untuk memperluas bidang kontak pertumbuhan mikroorganisme dan meningkatkan efisiensi penyisian BOD dan COD. Bagian pengolahan lanjutan berfungsi untuk meningkatkan efisiensi penyisian TSS dan warna. Berikut merupakan perbandingan performa Texacor dengan solusi sebelumnya. Pada parameter efisiensi COD dan TSS pada Texacor berturut-turut sebesar 91% dan 90% dengan waktu detensi yang paling singkat yakni selama 3 jam. Saat ini, alat Texacor sudah berada pada TRL tingkat 8 yang dibuktikan dengan pengujian kepada lingkungan yang sebenarnya dan sudah mengantongi hak paten sederhananya. Sebagai langkah perencanaan komersialisasi, diperlukan analisis pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses komersialisasi sebuah teknologi agar menghasilkan keuntungan dan juga manfaat yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Stakeholder Texacor terdiri dari tim inventor sebagai pemegang invensi utama, IPB, Kemendikbud, perusahaan tekstil, investor, masyarakat, dan juga media yang akan membantu dalam publikasi dan proses pengenalan Texacor. Texacor akan menyasar target perusahaan-perusahaan tekstil dengan memberikan positioning sebagai teknologi yang berdaya saing dan bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Menurut Goldsmith 2003, terdapat 3 fase komersialisasi teknologi, yakni fase investigasi, fase pengembangan, dan juga fase komersialisasi. Setiap fase ini dilakukan analisis mengenai aspek teknologi, pasar, dan juga bisnis, agar proses komersialisasi dapat dilakukan secara efektif. Berdasarkan matriks Goldsmith, Texacor saat ini berada pada step ke-7 yaitu Engineering Prototype. Tahapan selanjutnya yang perlu dilakukan oleh Texacor agar dapat terjun ke pasar adalah step ke-8 yaitu Strategic Market Plan dan juga step ke-9 Strategic Business Plan. Lanskap holistik solusi yang ditawarkan pada Strategic Market Plan meliputi 2 garis besar strategi. Yang pertama adalah pengembangan produk dan yang kedua adalah optimasi sales funnel. Yang pertama, product development.
Pada pengembangan produk, Texacor akan melakukan langkah strategi untuk mencapai tingkat kesiapan teknologi atau TKT level 9 yang dapat dilakukan yang pertama, bekerja sama dengan salah satu industri tekstil dengan melakukan demonstrasi prototipe, dan yang kedua adalah melakukan uji coba secara kompleks pada semua komponen prototipe, dan yang ketiga adalah uji kesuksesan prototipe pada lingkungan operasional. Tahapan kedua adalah optimasi sales funnels yang terdiri atas beberapa aspek. Aspek pertama adalah awareness. Awareness adalah tahapan awal sebelum produk diterima di pasaran dan bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat akan sebuah produk. Langkah strategis yang dapat dilakukan adalah dengan branding menggunakan media sosial. Texacor dapat melakukan campaign dengan hashtag #CareWater_CareWorld yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan melalui waste management, khususnya limbah cair. Strategi selanjutnya adalah melakukan kerjasama dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Dinas Lingkungan Hidup setempat, dan juga Asosiasi UMKM Indonesia. Program yang dapat dilakukan berupa hashtag Texacare, sebuah program untuk membantu kegiatan-kegiatan dari asosiasi tersebut yang masih berkesinambungan dengan lingkungan. Aspek kedua adalah interest. Texacor akan membangun sebuah website resmi sebagai berikut, yang memberikan seluruh informasi terpadu terkait Texacor. Setelah membangun website resmi, Texacor juga akan menggunakan SEO, Search Engine Optimization, sebagai upaya pengoptimalan website agar bisa muncul pada halaman pertama mesin pencari. Tahapan selanjutnya adalah desire, dengan membangun kesan emosional akan pentingnya melakukan waste management kepada end user dari produk tekstil. Texacor akan meluncurkan seri konten What Will Be If yang berisikan serial konten emosional yang memberikan gambaran ketika orang-orang tidak lagi peduli akan manajemen limbah dan juga lingkungan yang baik. Setelah end user dari produk tekstil ini sadar akan hal ini, mereka akan lebih memilih produk pakaian yang dikelola dengan baik dan juga mendesak para industri tekstil untuk melakukan hal yang serupa. Tahapan selanjutnya adalah action. Tahapan ini merupakan tahap customer mulai untuk mencoba membeli produk. Texacor akan menawarkan added value bagi para customer, yaitu secara dengan berdonasi secara tidak langsung untuk menjaga kebersihan lingkungan sungai. Donasi ini diambil dari 3% keuntungan penjualan produk Texacor, dan setelah customer melakukan proses pembelian, Texacor akan menyediakan layanan pemasangan gratis. Selain itu, Texacor juga menyediakan jasa garansi selama 1 tahun pemakaian. Aspek selanjutnya adalah retention. Retention merupakan sebuah strategi agar customer dapat kembali membeli produk dari Texacor. Strategi yang ditawarkan adalah spesialisasi komponen produk yang mengharuskan customer membeli kembali kepada Texacor jika komponen-komponen telah rusak. Selain itu, Texacor juga akan membuat sistem member agar customer dapat loyal dan setia kepada perusahaan. Nantinya, tiap member akan mendapatkan program atau tawaran menarik setiap kali pembelian. Tahapan selanjutnya adalah strategic business plan yang disusun berdasarkan 9 segmen dalam bisnis model Canvas yang bertujuan untuk menunjang pendapatan dengan melakukan efisiensi cost dan juga efektivitas waktu pelayanan. Pada segmen utama yaitu value proposition, Texacor memiliki keunikan yang pertama. Kualitas hasil olahan air limbah sudah mencapai standar baku pemerintah, bahkan sudah melampaui standar bakunya. Karena Texacor dilengkapi dengan unit kompak berbasis hybrid attached grow biofilm dan juga sistem kendali berbasis Arduino. Yang kedua, Texacor mampu mengolah limbah cair tekstil dengan waktu detensi minimum, yakni hanya selama 3 jam. Dan yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi penghilangan polutan limbah cair tekstil dan dilengkapi dengan sensor lingkungan untuk mengukur pH, COD, dan juga TSS. Selanjutnya adalah justifikasi biaya selama 5 tahun dengan target penjualan pada tahun pertama sebanyak 240 unit dengan harga jual sebesar Rp7.365.000 yang memiliki profit margin sebesar 20,39%. Timeline milestone Texacor diproyeksikan selama 5 tahun sebagai berikut. Texacor diharapkan menjadi sebuah inovasi waste management yang akan mendukung dalam manifestasi konsep ESG untuk pengembangan ekonomi biru dan penguatan pembangunan maritim. Texacor Wastewater Solution.